Target kita ingin menumbuhkan sikap-sikap kritis pada seniman bahwa ada loh hal-hal yang berbahaya yang kalian harus pikirkan untuk membuat kehidupan kalian menjadi lebih sejahtera gitu. Perjuangan tatkala itu jelas gitu, ada garisnya itu, jadi menyuarakan kalangan terpinggirkan dan kalangan minoritas. Betapa bersyukurnya negeri ini memiliki manusia yang cinta padanya. Mereka tuangkan waktu dan pikiran mereka mengukir kalimat untuk menjaga kelestarian budaya bangsanya. Di Bali, mereka para penulis kebudayaan bersatu membentuk sebuah komunitas untuk mewadahi karya tulis mereka. Komunitas Mahima namanya. Mahima itu filosofinya adalah pendidikan. Jadi filosofi di Mahima yang dikembangkan adalah pendidikan berbasis sastra. Jadi literature based instruction yang dikembangkan. Kemudian kenapa berkembang akhirnya menjadi jurnalisme juga, itu karena untuk menampung karya anak-anak yang berproses di Mahima, kita perlu media lain ini gitu. Selain penerbitan, kita juga ada penerbitan, tapi ada jurnalisme yang berbentuk berita. Itulah secuil kisah asal-usul di mana tercetusnya sebuah gagasan berdirinya platform digital yang menghubungkan kita dengan kisah budaya dan realitas Indonesia yang otentik dari Pulau Bali. Inilah Tatkala.co. Berdiri dengan semangat kebebasan berekspresi dan kejujuran dalam mengisahkan cerita. Dasar pikirannya sebenarnya pertama menampung tulisan mereka. Terus yang kedua, biar mereka menjadi terhubung secara online terus-terusan. Tapi konsepnya bukan perusahaan bisnis, bukan komersial. Konsepnya tidak seperti itu. Artinya kalau pengusaha lihat ini ketawa, mereka kok bikin PT nggak ada konsep komersilnya gitu kan. Gaya komunitas itu masih ada di situ meskipun bentuknya PT. Selama ini kan konsep kita konsep pelestarian, setelah itu selesai. Artinya semakin banyak orang menarikan sesuatu yang kita anggap kuno atau warisan leluhur kita semakin bagus. Tapi apa setelah itu gitu? Tatkala.co hadir memberikan suara kepada mereka yang seringkali tidak terdengar, mengedepankan perspektif dan menghargai setiap cerita yang disampaikan. Artikel, foto, video yang dimuat melalui proses kurasi yang ketat. Nah, terkait dengan proses kurasi itu, yang pertama tentu kami membaca naskah yang masuk melalui email redaksi, dan dari naskah itulah kami menempatkan atau memposisikan tulisan-tulisan itu berdasarkan kualitas dari tulisan tersebut. Misalnya kami melihat dari segi ide dan gagasannya, lalu kemudian struktur tulisannya bagaimana, lalu logika kalimatnya bagaimana. Tatkala.co bukan hanya tentang konten tema, ini tentang komunitas. Pembaca dan penulis tatkala adalah bagian dari perjalanannya. Ikut membentuk karakter tatkala dan memberikan makna tersendiri bagi Tatkala.co. Itu saya sendiri yang awam menulis sebagai seorang pelaku seni begitu, yang menceritakan dengan gamblang apa adanya begitu tulisan. Dan di tatkala bersama Pak Ole, beliau sangat membantu kami, tidak langsung ngejudge Ardi salah gitu. Jadi saya menjadi lebih nyaman lah bisa masuk di tatkala, tapi itu juga enggak membuat saya asal-asalan menulis gitu. Jadi ruang tatkala ini lebih fleksibel bagi saya. Kita diajari gimana menulisnya, gimana bagusnya menulisnya gitu. Artinya tulisan yang kita kirim di sini tuh disempurnakan di sini, dikembalikan lagi ke saya, disempurnakan lagi gitu. Artinya kita belajar di sini. Itu yang membuat saya tuh lebih nyaman di sini mempublikasikannya. Di sini saya ngirim tulisan ke sini, terus dipublikasikan, yang saya share juga ke sekolah. Artinya mempublikasikannya tuh lebih gampang gitu. Memperkenalkan sekolah, memperkenalkan kegiatan saya tuh lebih gampang di sini. Biasanya feedback dari redaktur ya. Jadi kadang saya menulisnya, ini terlalu kaku, ini terlalu menggurui. Jadi kemudian saya rubah lagi gaya-gaya tulisannya dan mengikuti saran-saran dari redaktur di sini. Dengan ribuan artikel, foto, dan video yang telah dipublikasikan, Tatkala.co terus tumbuh dan berkembang menjadi media budaya kebanggaan bangsa.
Peran dan pengaruhnya cukup besar gitu, karena sekali lagi balik lagi di kenapa kita memilih Tatkala untuk diusulkan, karena memang belum banyak komunitas dan media yang bergerak khusus di bidang pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Nah, di sini peran Tatkala menjadi cukup signifikan, cukup berpengaruh karena dia mempromosikan dan mempublikasikan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang kita sendiri bahkan mungkin belum banyak orang tahu. Tatkala.co berkomitmen untuk selalu menjadi media dengan muatan pendidikan dan budaya dengan narasi sastra yang menyenangkan. Cintai sastra negerimu.